Bayangin suatu pagi, kamu bangun, buka berita, harga naik, demo di mana-mana, pemerintah makin ketat, orang-orang makin marah. Dan anehnya, semua itu terjadi bukan karena perang besar, bukan karena meteor jatuh, tapi karena satu hal kecil yang pelan-pelan hilang. Kebebasan. Bukan hilang tiba-tiba, tapi dicicil. Sedikit hari ini, sedikit besok. Sampai suatu hari kamu sadar, kok kita nggak bisa ngomong bebas lagi ya? Dan dari situlah, kata beberapa pemikir politik, sebuah negara bisa masuk ke efek domino paling berbahaya dalam sejarah peradaban. Domino yang kalau sudah jatuh satu, sisanya tinggal tunggu waktu. Dan hari ini, kita akan membedah satu teori yang cukup menyeramkan tentang bagaimana dunia modern bisa runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan proses yang kelihatannya masuk akal. Kalau kita lihat sejarah, Roma runtuh bukan dalam semalam. Uni Soviet bubar bukan karena satu bom. Banyak negara kolaps pelan-pelan. Kayak baterai HP 1%. Nggak langsung mati, tapi nyebelin, lemot, layar redup, aplikasi crash, sampai akhirnya gelap. Peradaban juga gitu. Nggak dramatis, cuma melemah. Dan seorang profesor bernama Jiang Shuakin bilang, dunia modern mungkin sedang berjalan di jalur yang sama. Bukan ramalan, tapi pola sebab akibat. Kalau A terjadi, maka B hampir pasti ikut. Kalau B terjadi, C menyusul. Kayak skrip film yang udah ketebak. Masalahnya, kita semua ada di dalam film itu. Semua biasanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele. Pemerintah bilang, ini demi keamanan ya, jadi kritik dikit dibatasi. Orang mikir, ya udah deh, cuma sedikit kok. Besoknya, media harus lebih dikontrol. Demo jangan sering-sering, suara oposisi dibatasi. Pelan-pelan, nggak kerasa. Kayak diet, awalnya cuma ngurangi nasi, tahu-tahu hidup cuma makan daun. Dan ketika orang merasa, suara gue nggak ngaruh, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka berhenti peduli. Kerja jadi asal, pajak males, inovasi turun. Karena buat apa capek-capek, kalau hasilnya tetap ditentukan segelintir orang? Akhirnya ekonomi pelan-pelan melemah. Bukan karena orang bodoh, tapi karena orang nggak punya harapan. Dan ekonomi tanpa harapan, itu kayak motor tanpa bensin. Bentuknya ada, jalannya enggak. Nah, ketika ekonomi lemah, negara panik. Tenaga kerja kurang, produktivitas turun. Solusi tercepat, ya udah, masukin orang dari luar aja. Secara teori ini masuk akal, dan memang sering berhasil. Tapi kalau terlalu cepat, masalah baru muncul. Bayangin rumah kecil isinya 4 orang, tiba-tiba ditambah 10 orang. Bukan salah tamunya, bukan salah tuan rumah. Tapi kulkas cuma 1, kerja cuma sedikit, persaingan makin panas. Orang mulai saling nyalahin. Padahal masalah aslinya sistemnya. Tapi manusia kan gampang cari kambing hitam. Dan disinilah emosi mulai main. Bukan logika lagi. Ngomong-ngomong teman kepo, kalau kamu suka konten yang ngajak mikir begini, yang bukan cuma fakta unik, tapi ngebedah pola dunia, tekan subscribe sekarang. Karena dukungan kecil itu bikin channel ini terus hidup. Biar kita bisa terus bahas hal-hal yang kadang jarang dibahas, tapi penting banget. Oke, lanjut. Ketika masyarakat sudah tegang, ekonomi lemah, orang saling curiga, muncul satu hal paling berbahaya dalam sejarah manusia. Kata sederhana, tapi efeknya ngeri. Kata musuh. Tiba-tiba semua orang punya musuh. Yang beda pendapat musuh, yang beda budaya musuh, yang beda pilihan politik musuh. Dan ketika negara mulai goyah,
Ada trik klasik yang sudah dipakai ribuan tahun. Alihkan perhatian. Caranya gimana? Perang di luar negeri. Karena lucunya, nggak ada yang bikin rakyat kompak selain satu hal. Kita punya musuh bersama. Sejarah penuh sama ini, dari zaman kerajaan sampai modern. Perang kadang bukan solusi, tapi distraksi. Kayak rumah bocor tapi malah beli TV baru. Airnya tetap netes sih, tapi setidaknya nonton bola dulu. Dan di titik itu, orang lupa. Masalah awalnya apa tadi? Oh iya, cuma satu. Kebebasan yang pelan-pelan hilang. Lucu ya, sesuatu yang kelihatannya kecil bisa menjatuhkan ekonomi, memecah masyarakat, bahkan menyeret perang. Bukan karena satu keputusan besar, tapi ribuan keputusan kecil yang kita anggap, nggak apa-apa lah. Dan mungkin pertanyaan paling menyeramkan bukan, apakah ini akan terjadi? Tapi, kita sekarang ada di tahap mana? Kalau menurut kamu obrolan kayak gini penting, jangan cuma nonton diam-diam. Jadi pelanggan channel ini. Karena setiap subscribe dari teman kepo dan teman super kepo, itu bukan cuma angka. Itu tanda kalau masih ada orang yang mau berpikir. Dan mungkin, berpikir kritis adalah bentuk kebebasan terakhir yang kita punya. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena selalu ada satu pertanyaan sederhana yang bikin kita penasaran. Dari mana semua ini bermula?